Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dengan kata lain minal zulumati ilan nur. Di sini saya sedikit akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang Arab sebelum Islam adalah masa kebodohan dan kegelapan, yang dimana kalau kita mendengar kata Arab, hal pertama yang terlintas di benak kita adalah Islam. Hal ini tidak mengherankan lagi, karena mengingat hampir seluruh penduduk di dunia Arab saat ini itu adalah Muslim, dan Islam itu sendiri lahir di tanah Arab, serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah Islam, baik itu dari lahir sampai sekarang. Akibatnya, dalam persepsi banyak orang, Arab dan Islam itu dianggap sebagai semacam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Namun, apa yang terjadi sebelum Islam ada di Arab, dan seperti apa kehidupan sosial di Arab sebelum datangnya Islam? Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab hidup dalam keadaan yang sangat kacau, yang dimana masa itu dikenal dengan nama zaman jahiliyah, yang secara harfiah berarti zaman kebodohan. Namun kebodohan di sini bukan hanya berarti buta huruf, melainkan mencakup kebodohan seperti spiritual, moral, dan sosial. Masyarakat kehilangan arah hidup yang benar. Mereka jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hidup dalam gelapnya kezaliman serta penyimpangan. Zaman ini adalah simbol dari ketidakadaan cahaya petunjuk ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Secara sosial, masyarakat Arab terpecah ke dalam banyak suku. Hubungan antar suku sangat rapuh dan sering berakhir dalam konflik berdarah, seperti yang terjadi dalam Perang Basus yang berlangsung selama puluhan tahun. Tidak ada pemerintahan pusat, dan hukuman hanya ditentukan oleh kekuatan suku dan kepala kabilah. Selain itu, perempuan dipandang rendah dan dianggap aib bagi keluarga. Bahkan, banyak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup hanya karena jenis kelaminnya. Perbudakan merajalela, budak dijual, dibeli, dan diperlakukan seperti barang. Mereka tak punya hak, tak punya kehormatan, yang kuat bebas menindas yang lemah tanpa rasa bersalah. Di dalam hal agama, mayoritas bangsa Arab menyembah berhala. Mereka menempatkan ratusan berhala di sekeliling Ka'bah, yang semestinya menjadi simbol tauhid peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menganggap berhala-berhala itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nama-nama seperti Hubal, Latta, Uzza, dan Manat menjadi sesembahan utama. Keyakinan mereka telah menyimpang jauh dari ajaran tauhid, dan hanya segelintir orang yang masih memegang ajaran Ibrahim yang lurus, yang dimana mereka disebut sebagai kaum Hanif. Tetapi jumlahnya sangat amat sedikit, dan pengaruhnya hampir tidak ada. Selain itu, di bidang ekonomi, sebagian bangsa Arab menggantungkan hidup pada perdagangan, terutama di kota Mekah yang menjadi pusat pertemuan para pedagang dari Syam dan Yaman. Namun, sebagian lainnya memilih jalan kekerasan, seperti merampok kafilah, memeras orang lemah, dan mencuri hak milik suku lain. Budaya Arab saat itu banyak diwarnai oleh puisi dan kesenian lisan. Mereka sangat fasih dalam berkata-kata, dan lomba syair menjadi kebanggaan. Namun, karya-karya itu lebih banyak berisi pujian terhadap suku sendiri, ejekan terhadap suku lain, atau ungkapan syahwat dan kekerasan.
Sastra digunakan untuk memperkuat fanatisme kesukuan, bukan untuk mendidik atau mengajak kepada kebenaran. Inilah alasan mengapa masa sebelum Islam disebut zaman kebodohan dan kegelapan. Kebodohan yang dimaksud bukan sekedar tidak bisa membaca ataupun menulis, tetapi kebodohan dalam memilih jalan hidup, yang dimana mereka tidak tahu tujuan penciptaan manusia, tidak tahu bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar, dan tidak tahu bagaimana cara menghormati sesama manusia. Mereka tenggelam dalam dosa-dosa besar seperti zina, mabuk-mabukan, judi, pembunuhan, dan kezaliman. Mereka kehilangan akhlak dan nilai. Kekuatan dianggap lebih mulia daripada keadilan, dan kekacauan dianggap sebagai hal yang biasa. Namun, di tengah-tengah kegelapan itu, Allah mengutus seorang manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa cahaya petunjuk, wahyu, dan jalan kebenaran. Dengan datangnya Islam, dunia Arab mengalami perubahan yang sangat besar. Beberapa di antaranya itu, yang pertama, Islam mengangkat derajat seorang perempuan. Yang kedua, Islam menghapus perbudakan secara bertahap. Yang ketiga, Islam menyatukan suku-suku dalam satu kaidah. Dan yang terakhir, Islam menegakkan keadilan tanpa memandang ras dan status sosial. Islam mengajarkan bahwa semua manusia di hadapan Allah itu sama. Yang membedakannya itu hanyalah ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.